Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing ya teman-teman, unboxing sebuah mikrofon yang baru saja saya beli dan akan mereviewnya ya teman-teman. Jadi ini untuk harganya akan saya spill nanti. Kita langsung saja unboxing mikrofon Ampligame A8 Plus dari Vivint. Jadi namanya Vivint A8 Plus Ampligame. Kita buka, kita langsung buka aja. Ini merupakan mikrofon USB ya, USB Type C ke USB A ya teman-teman. Jadi nanti untuk pengaplikasiannya tidak perlu phantom power maupun mixer ya teman-teman, yang kalau membutuhkan itu kan dari segi biaya lebih banyak lagi. Langsung saja kita unboxing. Terusnya nanti setnya akan seperti ini, kelihatan ya teman-teman. Mendapatkan sebuah buku panduan dari Vivint, kartu garansi juga, kartu garansi juga, dan akan mendapatkan standnya ya teman-teman. Jadi ini standnya, jadi nanti seperti ini ya teman-teman ya standnya. Sorry kebalik ya kayak gini untuk penampakan standnya, kelihatan nggak? Seperti ini untuk stand bawaannya, tapi nanti bisa dipasangkan ke boom arm seperti ini ya. Boom arm seperti ini nanti bisa dipasang di sini, nanti dapat. Ini kita dapat mountingnya, nanti akan saya tunjukkan cara memasangnya. Ini bisa dipasang ke boom arm yang biasa aja juga bisa ya teman-teman. Lalu kita akan dapatkan USB nya, ini USB C ke USB Type A. Jadi kenapa saya beli mikrofon ini? Dari review-review di YouTube juga bagus ya teman-teman. Jadi selain tidak perlu ditenagai oleh phantom power, selain lebih ekonomis, jadi cuma tinggal colok aja, praktis ya teman-teman, tidak perlu mixer juga. Ini mikrofon ini bisa 4 petang teman-teman. Jadi kalau mikrofon biasanya kan cuma satu aja, kalau nggak cardioid, terus omnidireksional ataupun bidireksional aja. Kalau ini bisa 4-4-nya teman-teman, bisa nanti bisa kita atur ya. Nanti tinggal pencet aja tombol sentuhnya, bisa ke stereo, mode omnidireksional, cardioid maupun bidireksional. Coba ini setelah saya colokkan ke laptop, penampakannya nanti seperti ini ya teman-teman. Nanti dapat pop filternya. Jadi ini fungsinya itu untuk kalau kita ngomong suara kecap ya, nanti kalau akan direduksi oleh pop filter ini, jadi nggak kedengeran suara kecapnya gitu ya teman-teman. Dan ini mounting pop filternya ini bisa dicopot, kalau nggak mau pakai bisa dicopot, bisa dilepas, bisa dengan mudah ya teman-teman. Jadi untuk build quality-nya ini metal semua ya. Kalau yang A8 Plus ini, Vivint A8 Plus ini metal semua, sangat bagus, agak berat juga untuk build quality-nya. Untuk selanjutnya, di sini ada 2 knob ini ya, untuk volume, sama untuk yang bawah ini untuk volume audio monitoring untuk headset kita. Jadi kalau dilihat di bawah, kelihatan nggak ya? Sebentar. Ini ya teman-teman, saya nyalakan lampu dulu biar kelihatan. Ini kalau dilihat di bawah ini ada
untuk headset untuk monitoring, jadi real time nanti ketika kita ngomong itu akan suara kita bisa terdengar ke telinga kita tanpa delay ya. Biasanya kalau nggak ada fitur ini kan agak delay sepersekian detik gitu ya untuk monitoring audio kita. Nah, untuk warna RGB-nya sendiri ini bisa diubah-ubah dengan memencet tombol ini yang ada di bawah. Nah, ini dipencet aja, bisa biru, hijau, kuning, bisa merah, bisa apa ini, ungu. Nah, kalau ini bisa berubah sendiri juga bisa. Nah, ini kalau di review di YouTube itu kan dikatakan tidak bisa ini ya, dimatikan RGB-nya ya. Setelah saya coba-coba ini bisa dimatikan ya RGB-nya. Ini cukup dipencet yang layar sentuh yang untuk mengubah warna tadi, dipencet selama dipencet selama 3 detik, jadi 1 2 3, dia akan mati ya teman-teman kalau kalian tidak menginginkan warnanya gitu ya untuk podcast atau untuk cover musik gitu. Kalau nyalain lagi tinggal ditekan 3 detik. Nah, itu ya teman-teman. Untuk fitur yang saya jelaskan di awal tadi yaitu ada 4 polar pattern ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini bisa untuk cara mengubahnya tinggal ditekan aja. Nah, nanti akan berubah gitu ya teman-teman, sesuai yang tadi dulu. Sesuai yang ini tadi. Ini kan ada stereo, omnidirectional, cardioid, bidirectional itu ya teman-teman. Jadi untuk yang stereo, kelihatan nggak ya? Untuk yang stereo ini berfungsi kalau kita ingin merekam suara kita menjadi suara stereo. Jadi nanti kalau orang lain mendengarkan suara kita, bisa terdengar suara kita dari kiri ataupun dari kanan gitu, dari kanan telinga aja atau dari kiri telinga aja gitu, kayak film itu ya teman-teman. Kalau omnidirectional ini berfungsi jadi seluruhnya suara yang melingkari mikrofon ini akan terdengar. Jadi cocok untuk main musik yang semua suara di ruangan harus masuk dari kanan, kiri, depan, belakang gitu ya teman-teman. Kalau yang ketiga tadi ada cardioid ya. Cardioid ini yang sangat saya perlukan ya teman-teman, misalkan untuk live streaming ataupun untuk merekam satu orang aja. Jadi nanti suaranya fokusnya dari depan sini. Kalau kita ngomong dari samping, dari belakang, nanti suaranya akan kecil sekali. Jadi optimalnya di depan untuk untuk mengurangi suara yang dari kanan, kiri maupun belakang. Untuk pengetasannya nanti ya teman-teman di akhir video. Untuk yang cardioid itu juga untuk voice over musik juga ya, untuk lebih fokus ke satu suara gitu, untuk menyanyi gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir tadi ada bidirectional ya teman-teman, yang terakhir paling bawah ini ya, kelihatan nggak? Bidirectional itu fungsinya, jadi nanti misalkan mikrofonnya kita letakkan di tengah, nanti dari depan itu akan menyerap suara dan dari belakang akan menyerap suara. Kalau dari samping tidak, kecil ya. Jadi berfungsi untuk podcast antara 2 orang gitu ya teman-teman. Misalkan cuma pengen butuh satu mikrofon aja, nanti diletakkan di tengah, jadi cuma butuh mikrofon satu ya, nggak usah beli 2 gitu ya. Nanti suara dari kita sama lawan bicara itu akan terdengar gitu ya teman-teman. Jadi ini fiturnya menurut saya sangat bermanfaat sih. Dengan harga 1.050.000 kemarin saya beli ya teman-teman. Jadi harganya
saya spill nih 10 juta, 1.050.000, seperti itu teman-teman. Nah, jadi fitur yang berguna lagi yaitu fitur on off button ya. Kalau misalkan kita mau mute, ini kan hijau berarti tandanya nyala ya teman-teman, suara kita akan terekam atau terdengar ke penonton. Kalau mau mute tinggal ditekan aja, nah sampai warna merah seperti ini, nanti akan mute, tidak terdengar suara kita. Kalau mau onin lagi, tekan lagi hijau seperti ini ya teman-teman, hijau merah hijau gitu ya. Dan fitur yang sangat bermanfaat lagi adalah fitur ini, warnanya ini RGB-nya. Fitur RGB ini menurut saya sangat menarik ya teman-teman. Jadi untuk memperhias tampilan kita, memperhias ruangan rekaman kita seperti itu. Untuk suaranya sendiri menurut review di YouTube sangat renyah ya teman-teman, sangat baik untuk menangkap vokal kita, sangat jelas. Nanti saya praktekkan. Untuk yang sekarang ini perbandingan suaranya ya teman-teman. Jadi untuk sekarang, dari mulai awal tadi video ini dibuat sampai sekarang ini, saya menggunakan mic Boya ya teman-teman. Mic Boya ini tanpa edit apapun dari video awal tadi, tanpa editing. Dan ini sebentar lagi akan saya coba pakai mikrofon ini ya teman-teman. Ini memakai mikrofon Boya, suaranya seperti ini dengan jarak segini. Tes 1 2 3, tes cek 1 2 3, tes dicoba, cek dicoba 1 2 3. Oke. Ya, sekarang ini saya akan berbicara dengan menggunakan mikrofon Vivien A8 Plus ini ya teman-teman. Cek 1 2 3, ini menggunakan Vivien A8 Plus. Cek tes 1 2 3 dengan jarak segini. Kita ulangi ya teman-teman. Ini tes menggunakan mikrofon Vivien A8 Plus. Tes 1 2 3, cek tes dicoba menggunakan mikrofon Vivien A8 Plus. Sekarang menggunakan mikrofon Boya saya yang lama ini ya teman-teman. Cek tes 1 2 3 menggunakan mikrofon Boya. Cek tes 1 2 3 dicoba, cek tes dicoba, cek dicoba. Oke, seperti itu ya teman-teman reviewnya. Nanti semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba review barang-barang yang lainnya teman-teman. Nah, jangan lupa support channel saya, subscribe, like, and komentar ya teman-teman. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.